Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua insan manusia, laki-laki dan perempuan, akan mendapatkan dan merasakan kebahagiaan tatkala mereka berdua mengikat ikatan pernikahan yang halal. Maka dengan pernikahan yang halal, kedua insan tersebut akan mendapatkan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan bagi kalian, wahai kaum laki-laki, pasangan berupa istri dari kaum perempuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang tujuan dari diciptakannya laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan yang diikat dengan pernikahan yang halal. Litaskunu ilaiha, agar kalian wahai kaum laki-laki merasa nyaman, merasa tentram kepada pasanganmu berupa istri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah, dan dengan adanya rasa nyaman, rasa tentram antara kedua pasangan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan di antara mereka rasa cinta. Allah tumbuhkan rasa cinta serta kasih dan sayang di antara mereka. Sehingga dengan merasakan kenyamanan, merasakan cinta, serta merasakan kasih dan sayang antara sesama pasangan, maka mereka mendapatkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan kedua pasangan tersebut semakin bertambah seiring adanya buah hati berupa anak keturunan. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan indah bagi manusia terhadap apa yang mereka senangi berupa wanita dan juga anak-anak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin. Dan telah dijadikan indah kepada manusia pandangan mereka senang tatkala melihat, pandangan mereka bahagia tatkala mereka melihat terhadap apa yang mereka senangi dari wanita-wanita, yakni istri-istri, dan juga dari anak-anak keturunan. Akan tetapi ikhwati fillah rahimakumullah, di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh manusia dengan adanya istri dan anak-anak, Allah ingatkan bahwa itu adalah bagian dari perhiasan dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan zalika mataul hayatid dunya. Itulah perhiasan kehidupan dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang kampung akhirat. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan sesungguhnya di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Maka kebahagiaan dengan adanya istri dan anak-anak adalah kebahagiaan yang bisa membuat seseorang lalai terhadap kehidupan akhiratnya. Maka kewajiban seorang suami adalah mengajak keluarganya, istri dan anak-anaknya untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menghindarkan dia dan juga keluarganya dari api neraka dan memasukkan ke dalam surga bersama-sama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian, yakni para suami, kepala rumah tangga, jagalah diri-diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Maka ajaklah istri dan anak-anak kalian
kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya mengantarkan engkau dan juga keluargamu kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka istri dan anak di satu sisi menjadi kebahagiaan, nikmat bagi seorang laki-laki, akan tetapi di sisi yang lain mereka adalah ujian, cobaan bagi setiap kepala rumah tangga. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus tentang istri dan anak di dalam satu ayat, yaitu di dalam surat At-Taghabun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan juga anak-anak keturunanmu itu adalah musuh bagimu, musuh yang nyata bagimu. Maka berhati-hatilah, waspadalah terhadap mereka. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada para laki-laki, para suami, bahwa istri-istri mereka, anak-anak mereka, atau istri-istri dan anak-anak, sebagian di antara mereka ada yang bisa menjadi musuh bagi para suami. Ketika mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka malah menjadikan suami lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang suami saking bahagianya memiliki istri dan juga anak-anak, maka para suami malu atau terkadang malas untuk menegur istri dan juga anak-anaknya yang telah melakukan kemaksiatan. Dengan dalih, ya tidak enak, ya kasihan kepada anak, kepada istri yang sudah mungkin seharian di rumah, ya mengurus anak. Maka tatkala mungkin istri melihat dari gadgetnya sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia membiarkan dengan dalih tidak enak, kasihan kepada anak dan istri. Maka kepada para suami, berhati-hatilah, waspadalah terhadap istri dan anak-anak kalian. Karena sebagian istri dan anak-anak bisa menjadi musuh, bisa menjadi fitnah bagi para suami. Ketika istri dan anak-anak tidak bisa membantu suami untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, malah istri dan anak-anak melalaikan suami dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, terutama bagi para suami, bagi para lelaki yang mereka ingin berumah tangga. Maka bekalilah dengan ilmu tentang rumah tangga, sehingga kelak ketika berumah tangga, benar-benar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang dengannya benar-benar akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.